Siapa sangka, pemuda desa lulusan paket B yang pernah ditipu habis-habisan hingga pulang dengan tangan kosong dari Jepang, kini justru menjadi suami wanita bangsawan Dubai. Dulu ia buruh pabrik plastik, kini memegang dokumen tambang minyak. Apa yang membuat wanita kaya raya jatuh cinta pada pria sederhana ini? Dan bagaimana kampung kecil di Jawa Timur menjadi saksi kisah cinta yang mengubah segalanya? Tonton video ini sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Pagi itu mentari baru saja naik di langit Jawa Timur, menyinari rumah kecil berdinding papan yang mulai rapuh dimakan usia. Di dalam rumah itulah Yanto, seorang pemuda 28 tahun, memulai harinya. Tubuhnya kurus, namun sorot matanya menyala penuh tanggung jawab. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, Yanto menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Ia merawat ayahnya yang kini telah renta dan sering sakit-sakitan, serta adik perempuannya, Weni, yang masih duduk di bangku SMP. Yanto tidak menyelesaikan pendidikan formal. Ia hanya lulus paket B. Karena selepas ibu meninggal dan ekonomi semakin terpuruk, Yanto memutuskan berhenti sekolah demi mencari nafkah. Sejak usianya 12 tahun, ia sudah terbiasa bekerja serabutan. Menjadi buruh tani, tukang bersih-bersih di pasar, kuli angkut, bahkan pernah jadi pembantu warung makan. Hidup bukan tentang memilih pekerjaan yang disukai, tapi tentang bertahan agar keluarganya tetap makan hari itu juga. "Mas, hari ini aku ada ulangan, tapi sepatuku sobek," ujar Weni lirih suatu pagi sambil menunduk malu. Yanto hanya tersenyum, meski dalam hatinya remuk. Ia menepuk kepala adiknya dengan lembut, lalu melepas sandal jepit satu-satunya yang masih layak pakai. "Pakai sandal ini dulu ya. Sepatu nanti Mas cicil, pelan-pelan. Tak ada hari tanpa kerja keras. Subuh ia sudah ke sawah, siang jadi buruh bangunan, malam jadi penjaga gudang." Di antara lelah dan peluh, Yanto tak pernah mengeluh. Ia hanya punya satu tujuan. Adiknya harus sekolah tinggi, dan ayahnya bisa menikmati hari tua dengan layak. Suatu hari, tetangga mereka yang baru pulang dari Taiwan datang berkunjung. Pria itu tampak berbeda, bajunya lebih rapi, bicaranya percaya diri, dan ia membawa oleh-oleh dari luar negeri. Yanto diam-diam mendengar obrolan pria itu dengan bapaknya. "Kerja di luar negeri, Mas Yanto. Gajinya lumayan, bisa buat bangun rumah atau buka usaha. Di Taiwan saya kerja pabrik, tapi bisa kirim uang tiap bulan." Sejak hari itu, benih harapan tumbuh di hati Yanto. Ia tahu, jika terus begini, hidupnya tak akan berubah. Ia ingin lebih dari sekadar makan cukup. Ia ingin Weni punya masa depan yang lebih baik dari dirinya. Ia ingin melihat ayahnya tak lagi meringis menahan nyeri setiap malam, karena tak mampu beli obat. Dengan tekad bulat, Yanto mulai mencari informasi soal kerja ke luar negeri. Ia menyisihkan uang sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan. Tak peduli harus tidur hanya 2 jam, atau makan nasi garam, asal bisa mengumpulkan biaya paspor dan pelatihan. Prosesnya tak mudah. Banyak yang meremehkan karena Yanto hanya lulusan paket B. Tapi Yanto tak menyerah. Ia mengikuti pelatihan, belajar sedikit demi sedikit bahasa Mandarin, dan menjalani tes kesehatan dengan sabar. Akhirnya, setelah 1 tahun penuh perjuangan, Yanto mendapat kabar bahwa ia diterima kerja sebagai buruh pabrik elektronik di Taiwan. Hari keberangkatan itu menjadi hari yang paling emosional dalam hidupnya. Weni menangis sambil memeluk kakaknya erat. "Mas, hati-hati ya, jangan lupa pulang. Aku akan rajin belajar, Mas." Ayahnya yang duduk di kursi kayu reyot menggenggam tangan Yanto kuat-kuat. "Bapak bangga, Nak. Jangan pernah malu kerja apapun, yang penting halal." Dengan membawa satu koper tua dan segenggam mimpi besar, Yanto naik bus menuju bandara. Dalam hatinya ia berjanji tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia bukan hanya pergi mencari uang. Ia pergi membawa harapan hidup untuk orang-orang yang ia cintai. 3 tahun kemudian, Yanto menjelma jadi pekerja yang tangguh dan teladan di pabrik Taiwan. Gajinya memang tak seberapa,
tapi cukup untuk kirim rutin ke kampung. Setiap rupiah ia hemat, tak pernah membeli barang mewah atau jalan-jalan seperti rekan lainnya. Yanto menuliskan impiannya di selembar kertas yang selalu ia simpan di dompet. Bangun rumah untuk bapak, sekolahkan Weni sampai sarjana, buka usaha sendiri dan pulang sebagai pahlawan keluarga. Dan dari sinilah kisah Yanto terus bergulir, menuju perjalanan berikutnya yang akan mengguncang hidupnya. 3 tahun telah berlalu sejak Yanto meninggalkan tanah kelahirannya di Jawa Timur. Setiap bulan, ia tak pernah absen mengirim uang ke kampung halaman. Kadang untuk biaya sekolah Weni, kadang untuk membeli obat ayahnya yang semakin sering jatuh sakit. Yanto tak pernah menyisakan banyak untuk dirinya sendiri. Sepatu kerjanya sudah bolong, baju-bajunya tak pernah baru, dan makan pun selalu hemat. Namun ia tetap tersenyum, karena tahu perjuangannya tidak sia-sia. Di tahun ketiga masa kontraknya sebagai TKI di Taiwan, sebuah ide besar muncul di kepalanya. Ia ingin naik level. Ia ingin mencari pekerjaan dengan gaji lebih besar, agar bisa mewujudkan mimpinya lebih cepat. Membangun rumah untuk ayahnya, membeli motor untuk adiknya, dan membuka usaha kecil di kampung. Suatu malam, di asrama tempat ia tinggal, seorang temannya menyebut soal kerja di Jepang. Gajinya 2 kali lipat dari sini, bro. Bahkan yang lulusan SMP bisa kerja asal ada yang salurkan, ujar temannya sembari menunjukkan kontak seorang penyalur tenaga kerja di ponselnya. Yanto yang selama ini hidup lurus dan polos tak berpikir panjang. Ia segera menghubungi nomor tersebut. Orang di seberang terdengar ramah dan meyakinkan. Tenang saja Mas Yanto, kami sudah bantu banyak orang kerja ke Jepang. Nggak perlu khawatir soal ijazah. Yang penting Mas punya kemauan dan dana buat prosesnya, kata si penyalur. Proses pun dimulai. Yanto diminta mengirimkan uang muka, lalu mengurus dokumen. Penyalur itu berkata, kita pakai visa jalan cepat Mas. Nggak ribet seperti program pemerintah. Asal nyampe Jepang, kerja langsung bisa mulai. Yanto menaruh seluruh kepercayaan. Ia mengirim seluruh tabungannya, total lebih dari 80 juta rupiah, hasil kerja banting tulang selama 3 tahun di Taiwan. Ia bahkan menjual HP lamanya untuk menambah ongkos perjalanan. Hari yang dinanti pun tiba. Bersama 7 orang lainnya, Yanto tiba di Bandara Narita, Tokyo. Ia mengenakan jaket murah dan membawa koper penuh harapan. Namun sesampainya di loket imigrasi, situasi berubah drastis. Petugas imigrasi menatap paspor Yanto lama. Wajahnya berubah dingin. Mereka mulai bertanya dalam bahasa Jepang yang tak ia mengerti. Beberapa menit kemudian, ia dan rombongan diminta masuk ke ruangan pemeriksaan. Di ruang itu, melalui penerjemah, semua kebenaran terungkap. Visa yang digunakan ternyata visa turis, tidak berlaku untuk bekerja. Semua berkas kerja yang ditunjukkan oleh Yanto dianggap palsu atau tidak sesuai hukum imigrasi Jepang. Yanto hanya bisa terpaku. Keringat dingin mengucur. Mulutnya ingin menjelaskan, tapi tak ada yang bisa dibantah. Semuanya sudah terlambat. Beberapa jam kemudian, tanpa sempat keluar dari bandara, Yanto dan rombongannya dideportasi. Tiket kepulangan dipaksa ditanggung sendiri. Ia duduk di pesawat kembali ke Indonesia dengan mata sembab dan hati hancur. Sesampainya di kampung, tak ada yang menyambut dengan senyuman seperti saat dulu ia pulang dari Taiwan. Ia datang dalam diam, menyembunyikan rasa malu. Ayahnya menangis saat mendengar kabar itu. Weni hanya bisa memeluk sang kakak tanpa kata. Semua yang ia bangun selama 3 tahun, lenyap dalam sekejap. Tak ada lagi tabungan, tak ada pekerjaan, dan tak ada harapan. Yanto merasa telah mengecewakan semua orang, terutama dirinya sendiri. Di malam-malam gelap di rumah kayu yang mulai bocor itu, Yanto meringkuk dalam sepi. Ia menatap foto almarhum ibunya yang tergantung di dinding. Dalam hati ia berbisik, "Bu, maaf, Yanto gagal. Tapi, apa aku boleh mencoba lagi?" Dan di sanalah, di titik paling rendah hidupnya, benih baru tumbuh. Karena seseorang yang pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Bisa saja menjadi sosok yang paling tinggi terbang di masa depan. Hari-hari setelah kepulangan Yanto terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara ayam berkokok di pagi hari, gemerisik angin di sela-sela pohon pisang belakang rumah, bahkan suara batuk sang ayah di dalam kamar. Semua terasa seperti gema dari kekosongan batin Yanto.
Ia sering termenung di depan rumah sambil menatap jalan kampung yang berlumpur. Kakinya terasa berat, seakan dunia tak lagi punya jalan untuk dirinya. Namun rasa bersalah kepada ayah dan adiknya membuat Yanto tak bisa lama-lama tenggelam dalam keputusasaan. Suatu malam, ketika Weni tidur di ruang belajar dengan buku-buku pelajaran berserakan, Yanto duduk di samping adiknya. Ia menyelimutinya dengan penuh sayang, lalu tersenyum kecil. Dalam hati ia bertekad, aku akan mencoba lagi demi mereka. Beberapa hari kemudian, Yanto membuka kembali grup Facebook yang dulu biasa ia pantau saat bekerja di Taiwan. Info lowongan TKI dan TKW luar negeri resmi. Di antara banyaknya postingan yang diragukan, matanya tertuju pada sebuah unggahan yang terasa berbeda. Judulnya, lowongan kerja ke Dubai, resmi, proses cepat, biaya ringan, gaji menarik. Di bawahnya ada testimoni para pekerja yang sudah berangkat, lengkap dengan foto mereka di tempat kerja, dan kontak WhatsApp seorang agen bernama Pak Rudi. Dengan ragu-ragu, Yanto menyimpan nomor itu. Beberapa hari ia hanya menatapnya tanpa berani menghubungi. Namun saat ayahnya harus dibawa ke bidan desa, karena tekanan darahnya drop dan Yanto tak mampu membeli obat, ia memberanikan diri. Assalamualaikum, Pak. Saya Yanto dari Jawa Timur. Saya lihat postingan Bapak tentang kerja di Dubai. Pak Rudi menjawab ramah. Tak seperti penyalur sebelumnya, Pak Rudi menjelaskan dengan detail prosesnya. Ia bahkan mengajak Yanto video call, menunjukkan kantor resminya, serta mengirim berkas-berkas legal perusahaan penyalur TKI ke Dubai. Mas Yanto nggak perlu khawatir. Ini jalur resmi, visa kerja, bukan visa turis. Tapi memang tetap perlu biaya awal buat proses dokumen, sekitar 18 juta. Yanto tercekat, ia benar-benar tak punya uang. Bahkan untuk beli beras, besok pun ia harus berhutang ke warung tetangga. Tapi rasa putus asa tak membuatnya menyerah. Ia teringat satu-satunya harapan, Santi, sepupunya yang masih bekerja sebagai TK2 di Taiwan. Tanpa basa-basi, Yanto mengirim pesan. Mbak Santi, aku malu ngomong ini. Tapi bolehkah aku pinjam uang buat berangkat kerja ke Dubai? Aku benar-benar kepepet. Demi Bapak dan Weni. Tak lama kemudian, Santi membalas. Mas Yanto, aku tahu Mas orang baik. Aku akan bantu, aku kirim sekarang. Air mata Yanto jatuh tanpa bisa ia tahan. Dalam waktu 2 hari, uang itu masuk ke rekeningnya. Ia segera melakukan pembayaran awal, mengirim berkas, dan mengikuti proses medikal serta wawancara. Beberapa minggu kemudian, visa kerja resminya keluar. Kali ini tidak ada kebohongan. Tidak ada janji palsu. Hari keberangkatan pun tiba. Di terminal bandara, ayahnya menggenggam tangan Yanto erat-erat. Berangkatlah nak, Bapak nggak bisa kasih apa-apa. Tapi Bapak percaya, kamu akan pulang sebagai orang sukses. Weni berpelukan erat dengan kakaknya. Mas, hati-hati ya. Aku janji akan sekolah yang rajin. Kamu juga harus jaga diri. Dengan tas kecil di punggung dan paspor yang kali ini benar-benar sah, Yanto melangkah naik ke pesawat dengan semangat yang menyala. Ia tahu risiko masih besar, tapi untuk pertama kalinya sejak kegagalannya di Jepang, ia merasa punya harapan baru. Dan akhirnya, pesawat itu mengantarnya ke tempat yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dubai. Langit Dubai menyambut Yanto dengan sinar matahari yang terasa berbeda dari kampung halamannya di Jawa Timur. Panasnya lebih tajam, namun langitnya begitu luas, seolah menawarkan peluang tanpa batas. Di bandara, Yanto bersama 6 orang lainnya dari Indonesia dijemput oleh staf dari perusahaan penyalur, dan langsung dibawa ke asrama tempat tinggal para pekerja pabrik. Pekerjaan Yanto dimulai 2 hari kemudian. Ia ditempatkan di sebuah pabrik besar yang memproduksi botol plastik untuk berbagai merek minuman dan produk rumah tangga di Timur Tengah. Jam kerjanya panjang, 8-10 jam sehari, terkadang lembur tanpa diminta. Pabrik itu penuh dengan pekerja dari berbagai negara. India, Bangladesh, Pakistan, bahkan Filipina. Bahasa utama di tempat kerja adalah Inggris, dan disinilah tantangan baru Yanto dimulai. Hey brother, bring that mold over here! Teriak seorang teknisi India dari seberang mesin. Yanto terdiam sejenak, tak paham sepenuhnya, namun mencoba tersenyum dan mengikuti isyarat tangan sang teknisi. Awal-awal minggu terasa sangat sulit.
Ia sering salah memahami instruksi, kadang dimarahi atasan, tapi tidak pernah menyimpan dendam. Ia belajar dari setiap kesalahan, menulis kata-kata baru dalam catatan kecil, dan setiap malam sebelum tidur, ia belajar bahasa Inggris dari aplikasi di ponselnya. Yang membuat Yanto berbeda dari banyak pekerja lainnya adalah sikapnya. Ia selalu datang lebih awal, minimal 30 menit sebelum jam kerja dimulai. Ia membersihkan area kerja tanpa disuruh, bahkan membantu rekan-rekannya yang kesulitan. Ketika orang lain sibuk mengeluh soal gaji atau cuaca, Yanto memilih diam, lalu pergi ke pojok, ruang istirahat untuk sholat duha, atau sekadar menatap langit, bersyukur bahwa ia masih bisa bekerja halal. Bosnya mulai memperhatikannya. That Indonesian guy, he works like a machine, but with heart, kata seorang supervisor kepada HRD. Di sela-sela rutinitas yang padat dan keras, Yanto mencoba mencari hiburan kecil. Suatu hari saat libur kerja, ia berjalan kaki ke sebuah taman bunga yang terkenal di Dubai. Taman itu dipenuhi warna-warni bunga yang ditata rapi dalam berbagai bentuk, dari kubah hingga gerbang. Yanto mengambil ponselnya dan mulai merekam konten sederhana untuk TikTok dan Facebook. Ia menceritakan pengalamannya sebagai TKI, berbagi motivasi bagi anak-anak desa agar tak takut bermimpi. Saat sedang merekam di sudut taman yang tenang, pandangannya tertuju pada seorang wanita paruh baya yang duduk sendiri di bangku taman. Ia mengenakan abaya berwarna krem lembut. Wajahnya tenang namun menyimpan kesedihan yang dalam. Ia menatap bunga-bunga tanpa ekspresi, seperti sedang mencari sesuatu yang tak bisa disentuh. Yanto ragu sejenak. Namun keberanian yang selama ini menuntunnya dalam hidup kembali muncul. Ia berjalan pelan mendekat dan berbicara dengan sopan dalam bahasa Inggris terbata-bata. "Excuse me, may I ask you a question for my video? Only if you don't mind." Wanita itu menoleh sedikit terkejut, tapi senyumnya lembut dan matanya ramah. "Sure," jawabnya pelan. Yanto mengatur kamera ponselnya, lalu mulai bertanya, "What makes you happy in a place like this?" Wanita itu tertawa kecil. "Happiness?" Ia memandang jauh ke hamparan bunga. "I used to be happy. Now I just try to remember what it felt like." Yanto terdiam. Ia merasa wanita ini menyimpan luka. Namun ia tak ingin memaksa. Ia mengangguk sopan dan berkata, "Terima kasih. Your words, very beautiful." Wanita itu memperkenalkan dirinya. Namanya Adiba, janda berusia 40 tahun, berasal dari keluarga terpandang di Dubai. Suaminya adalah mantan pengusaha minyak yang meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung. Sejak saat itu, hidup Adiba sunyi. Anak-anaknya telah dewasa dan menetap di luar negeri, meninggalkan rumahnya yang besar dan sepi. Setelah pertemuan itu, Yanto dan Adiba saling menyimpan nomor WhatsApp. Komunikasi mereka berlanjut secara perlahan. Mereka mulai bertukar pesan, saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Yanto bercerita tentang kampungnya, ayahnya yang renta, dan adik yang sedang sekolah. Adiba bercerita tentang kesepiannya, tentang bagaimana ia merindukan percakapan jujur tanpa basa-basi. Dan ketika waktu libur tiba, mereka mulai sering bertemu lagi. Kadang di taman bunga yang sama, kadang di kafe kecil pinggir kota. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, keluarga, masa lalu, dan mimpi yang belum tercapai. Kadang mereka merekam video bersama, dan anehnya, video itu viral di TikTok, membuat banyak orang menyebut mereka pasangan inspiratif. Namun yang lebih penting dari semua itu, tanpa mereka sadari, mereka mulai saling jatuh cinta. Malam itu angin padang pasir Dubai berhembus pelan, membawa hawa hangat yang khas. Di sebuah kafe berkonsep taman terbuka, Yanto duduk berhadapan dengan Adiba. Wajahnya tampak canggung, namun penuh perhatian. Adiba mengenakan abaya berwarna coklat susu yang sederhana. Senyumnya tenang, matanya hangat. Sudah lebih dari 2 bulan sejak pertemuan pertama mereka di taman bunga. Hubungan mereka semakin dekat, bukan karena kemewahan atau pujian, tetapi karena kejujuran dan ketulusan yang langka. Adiba menyukai kesederhanaan Yanto, cara bicaranya yang jujur, sikapnya yang penuh hormat, serta semangatnya yang tulus dalam bekerja dan hidup.
Yanto di sisi lain merasakan kedamaian yang tak pernah ia temui sebelumnya. Setiap kali berbicara dengan Adiba, hatinya tenang. Ia tak merasa perlu berpura-pura pintar, tak harus memakai pakaian mahal. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Dan malam itu, di bawah lampu taman yang temaram, Adiba akhirnya berbicara dengan suara yang pelan tapi jelas. Yanto, selama 2 tahun terakhir aku merasa hidupku kosong. Tapi sejak mengenalmu, aku merasa ada yang kembali hidup dalam diriku. Yanto menatapnya dalam diam. Jantungnya berdegup cepat. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Aku ingin menikah denganmu, Yanto. Yanto hampir tak bisa bernapas. Seumur hidupnya, ia tak pernah membayangkan akan mendengar kalimat seperti itu, terutama dari seorang wanita kaya, terpandang, dan berasal dari dunia yang sangat berbeda darinya. Tapi, saya hanya orang desa, Bu Adiba. Saya bukan siapa-siapa. Saya bahkan cuma kerja kasar di pabrik, ucap Yanto dengan nada gemetar. Adiba tersenyum. Yanto, kekayaan bisa dibagi, jabatan bisa diwariskan. Tapi ketulusan, kejujuran, dan kesetiaan itu tidak bisa dibeli. Dan kamu punya itu semua. Setelah percakapan itu, mereka sepakat menikah. Prosesnya tidak sederhana, mengingat perbedaan budaya dan status sosial. Tapi Adiba memastikan semuanya berjalan dengan resmi dan halal. Ia meminta restu anak-anaknya. Meski awalnya ragu, mereka akhirnya menyetujui keputusan sang ibu setelah bertemu dan mengenal Yanto secara langsung. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana namun penuh haru. Di sebuah aula kecil dengan dekorasi bunga-bunga gurun, Yanto mengenakan baju gamis putih, sementara Adiba tampil anggun dalam gaun yang tak mencolok namun elegan. Beberapa sahabat kerja Yanto hadir, begitu juga rekan bisnis Adiba. Setelah menikah, kehidupan Yanto berubah drastis. Ia tidak lagi bekerja di pabrik. Adiba mempercayakan sebagian urusan manajemen perusahaan minyak milik almarhum suaminya kepada Yanto. Meski awalnya merasa minder, Yanto berusaha keras belajar. Ia membaca buku-buku bisnis, ikut rapat, dan mempelajari cara kerja perusahaan dengan serius. Kalau dulu aku kerja angkat botol plastik, ujarnya sambil tersenyum pada Adiba. Sekarang aku angkat dokumen minyak. Namun perubahan terbesar bukan pada kekayaan, melainkan pada cara pandang Yanto terhadap hidup. Ia semakin rendah hati, semakin bijak. Ia tak lupa dari mana ia berasal. Bahkan setiap bulan, ia tetap mengirim uang untuk kebutuhan keluarganya di kampung. Kali ini bukan ratusan ribu, tapi jutaan rupiah. Yanto juga membangun rumah megah di desa. Rumah itu memiliki 2 lantai, taman kecil, dan mushola pribadi. Ia bahkan membelai beberapa hektar sawah di sekitar kampung dan menggaji tetangganya untuk mengelola. Bukan untuk sombong, tapi agar orang-orang desa bisa ikut menikmati hasil keberuntungannya. Weni kini duduk di bangku SMA terbaik di kota. Ayahnya sudah memiliki perawat pribadi dan pengobatan rutin. Dan satu hari yang sangat istimewa pun tiba, Yanto pulang kampung bersama istrinya. Warga kampung heboh. Janda Dubai, bisik tetangga. Tapi mereka takjub ketika melihat Adiba begitu ramah. Mau berbaur, bahkan ikut ke sawah dan tertawa melihat bebek-bebek berlarian. Negara kami hanya punya pasir, ucap Adiba saat memandangi hamparan sawah hijau. Tapi negeri ini punya kedamaian yang tak bisa dibeli. Kebahagiaan Yanto begitu sederhana. Duduk di beranda rumah bersama ayahnya yang tersenyum, melihat adiknya belajar dengan semangat, dan menggenggam tangan wanita yang mencintainya bukan karena rupa atau harta, tapi karena hati. Siapa sangka seorang pemuda desa, yang dulu ditipu habis-habisan, kini menjadi suami dari wanita bangsawan dan hidup berkecukupan. Mentari pagi perlahan muncul dari balik pegunungan kecil di Jawa Timur. Cahaya keemasannya menyelimuti hamparan sawah yang hijau subur, berkilau seperti permadani zamrud. Di antara suara jangkrik dan kokok ayam yang bersahutan, seorang pria mengenakan sarung dan peci berdiri memandang ladang yang kini jadi miliknya. Itu adalah Yanto, dulu buruh tani, kini pemilik lahan pertanian yang luas, suami dari seorang wanita bangsawan Dubai, dan simbol dari keberhasilan yang lahir dari luka terdalam. 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa pahit di Bandara Narita.
ketika ia diusir pulang dengan visa turis palsu dan harapan yang hancur. Tapi pagi ini ia berdiri di halaman rumah 2 lantai miliknya sendiri, berdinding putih bersih dengan aksen kayu jati, taman kecil dengan kolam ikan di sampingnya, dan teras luas tempat ayahnya biasa duduk sambil minum teh. Adiba, sang istri, tampak anggun meski hanya mengenakan gamis sederhana. Ia sedang bercengkrama dengan Weni, adik Yanto, sambil tertawa kecil. Meskipun berasal dari dunia yang berbeda, Adiba tak pernah merasa asing di desa. Ia menyatu dengan alam, dengan orang-orang desa yang polos dan jujur, dan terlebih lagi, dengan keluarga kecil yang telah memberinya arti baru dalam hidup. "Kamu yakin betah di sini?" tanya Yanto sambil menggenggam tangan istrinya. Adiba tersenyum lembut. "Aku tidak mencari kemewahan, Yanto. Aku mencari kedamaian. Dan kamu telah memberiku itu." Tak lama kemudian, datanglah rombongan anak-anak kecil dari masjid yang ingin melihat rumah janda Dubai dan suaminya dari desa. Mereka diterima dengan hangat, disuguhi kue dan minuman oleh Adiba sendiri. Seorang bocah tiba-tiba bertanya polos, "Pak Yanto, dulu katanya Bapak pernah ditipu ya sampai habis uangnya?" Yanto tertawa kecil, ia mengangguk. "Iya nak, dulu saya pernah jatuh, sangat dalam. Tapi dari situlah saya belajar, bahwa jatuh itu bukan akhir, kalau kita masih mau berdiri lagi." Hari demi hari berlalu, dan nama Yanto mulai dikenal luas. Tidak hanya di desa, tapi juga lewat media sosial. Video-video pendeknya di TikTok, yang dulunya berisi pengalaman pribadi, kini diikuti jutaan orang. Ia sering membagikan kisah hidupnya, memberi motivasi, bahkan membuka peluang kerja bagi anak-anak desa yang ingin bekerja di luar negeri dengan jalur resmi. Tak sedikit yang datang kepadanya minta bantuan, dan Yanto tak pernah menolak. Ia tahu rasanya kelaparan. Ia tahu sakitnya ditipu. Ia tahu artinya kehilangan. Karena itu, ia tak ingin siapapun mengalami apa yang pernah ia alami. "Pak Yanto, gimana rasanya dulu miskin banget, sekarang punya istri orang Dubai?" tanya seorang jurnalis dalam wawancara khusus. Yanto tersenyum. "Rasanya seperti mimpi yang pernah dihancurkan, lalu dibangun ulang dengan keringat, doa, dan cinta. Saya bukan orang pintar, saya cuma orang yang nggak pernah nyerah." Kini Yanto bukan hanya seorang suami atau anak desa biasa. Ia adalah simbol harapan, bukti nyata bahwa kejujuran dan kerja keras tak akan pernah sia-sia. Ia membuktikan bahwa sekalipun seseorang hanya lulusan paket B, miskin, dan ditipu habis-habisan, ia tetap bisa bangkit, dan bahkan terbang lebih tinggi dari orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata. Dan di malam terakhir liburan mereka di Indonesia, Yanto duduk di beranda bersama ayahnya. Di kejauhan, Weni terlihat membaca buku, dan Adiba sedang menata bunga di taman kecil. "Pak," kata Yanto pelan, "Yanto dulu sempat hampir menyerah. Tapi Bapak selalu percaya, ya?" Sang ayah menoleh, menatap anak laki-lakinya yang kini telah jadi kebanggaan desa. "Yanto, kamu bukan cuma anak Bapak, kamu harapan orang banyak. Jangan pernah berhenti jadi orang baik, ya." Yanto mengangguk pelan. Angin malam membawa harum bunga kenanga dari taman. Ia menatap langit yang luas dan berbisik dalam hati. "Terima kasih Tuhan, karena jatuh yang dulu. Kini aku tahu bagaimana rasanya berdiri paling tegak."